Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Anggraini, jurusan Akuntansi, NPM 12-1201-9024. Saya akan menjelaskan cerita tentang FEDIMAT 2003, Fiducial Home Loan Mortgage Corporation atau dikenal sebagai FEDIMAT. Ini adalah perusahaan publik milik swasta yang disponsori oleh pemerintah Amerika Serikat. Perusahaan ini bertugas menyediakan aliran kredit berkelanjutan, andal dan berbiaya rendah untuk membiayai perumahan bagi rakyat Amerika Serikat. FEDIMAT ini memiliki bisnis utama yakni memberi hipotek dari pembeli pinjaman, pengemas hipotek menjadi sekuritas, kemudian menjamin dan menjual sekuritas kepada investor. Korporasi ini berkantor pusat di Tucson, California, Virginia. Sebagai salah satu perusahaan raksasa Amerika Serikat, nama FEDIMAT masuk dalam daftar Fortune Global 500 di peringkat ke-125 di tahun 2020. FEDIMAT ini sukses membukukan pendapatan total sebesar 75,12 miliar dolar Amerika Serikat di tahun ini. Rata-rata kenaikan revenue-nya itu mantap di angka 2,1%. Pencapaian tersebut kurang lebih serupa dengan FEDIMAT. Sayangnya laporan keuangan mereka perusahaan tidak itu menceritakan dengan lengkap keseluruhan ceritanya. Sementara itu, keuntungan yang sukses dirangkup oleh FEDIMAT mencapai 7,21 miliar dolar. Sayang angka tersebut turun 21,9% dari perolehan tahun 2019. Dua aspek lain yang patut diperhatikan adalah FEDIMAT mengelola total yang sangat fantastis, yakni mencapai 2,20 triliun dolar, yang salah satu itu adalah total ekuitas pemegang saham perusahaan pencapaian 9,12 miliar dolar. Sebagai badan usaha milik pemerintah, dengan nilai kekayaan fantastis, tentu memberi kesan mendalam untuk memahaminya. Berikut warga ekonomi sajikan artikel. Penjalanan FEDIMAT bisa ditelusuri hingga tahun 1938. Ketika itu, Federal Nation Mortgage Association atau FEDIMAC adalah satu-satunya lembaga yang memberikan hipotek dari lembaga penyimpanan, terutama asosiasi tabungan dan pinjaman, yang mendorong lebih banyak pinjaman hipotek dan secara efektif. FEDIMAT membentuk selama depresi besar mengakibatkan banyak meminjam gagal membayar hipotek secara massal. Merakyasan adalah Presiden Fadil. Setelah itu ada hubungan antara FEDIMAT dan FEDIMAC muncul ketika Perang Vietnam tahun 1968 begitu menghantam pertumbuhan ekonomi nasional sehingga Presiden Lyndon Johnson memutuskan mengubah FEDIMAT ini menjadi perusahaan publik yang memiliki oleh investor. Untuk mencegah adanya monopoli, pada tahun 1970, FEDIMAT ini meluncurkan pembentukan FEDIMAC berdasarkan pada Piagam Kongres Amerika Serikat tahun 1970. Kongres berharap dapat meratakan disparitas antara wilayah dalam tersediaan dan suku bunga hipotek rumah. Untuk memulai, FEDIMAT mengumpulkan 100 juta dolar dengan menjual saham 12 bank pinjaman rumah federal. Pada tahun 1971, FEDIMAT ini menawarkan jaminan hipotek konvensional pertamanya, sertifikat parsitisipasi hipotek atau PC. FEDIMAT memiliki hipotek dari pemberi pinjaman, terutama asosiasi sistem pinjam, dan kemudian menggabungkannya dalam bentuk sekuritas berbasis hipotek yang dijual kepada investor. Menurut National Business ini, pada tahun 1970, sekitar sepertiga dari pinjaman hipotek negara senilai 35,6 miliar dijual ke pasar sekunder. Hanya satu dekade kemudian, setelah dari pinjaman hipotek senilai 133,8 miliar dolar, negara itu dijual kembali. Dalam tempo 14 selama pendirinya, FEDIMAT mencapailah 100 miliar dolar untuk pembiayaan rumah. Pada tahun yang sama, korporasi mendistribusikan 15 juta saham yang berpartisipasi saham non-voting yang disukai dengan lembaga tabungan anggota individu di seluruh negeri.
Menjelang akhir dekade, Freddie Mac ini akan mulai bersiap menawarkan sahamnya kepada masyarakat umum. Menurut Business Week ini, dalam periode 5 tahun di tahun 1980-an, Freddie Mac ini telah melipat gandakan keuntungan mereka mencapai 381 juta dolar pada tahun 1988. Pada tahun ini, 1989, saham preference Freddie Mac itu berpartisipasi sekarang terdaftar di Bursa Efek New York. Dipecah dan diubah menjadi saham biasa-biasa. Sekalian Undang-Undang Pemulihan dan Penegakan Reformasi Lembaga Keuangan menetap struktur pemerintah baru untuk Freddie Mac. Pada tahun 1990, pemegang saham memilih 13 direktur presiden menunjuk 5 orang lainnya. Pada awal 1990-an, ketika ekonomi sedang berjuang, perusahaan yang disponsori pemerintah GSE, Freddie Mac dan Fannie Mac menjaga agar pasokan uang hipotek tetap mengalir. Pasar perumahan keuntungan pemegang saham juga melakukan dengan baik. Freddie Mac ini memperoleh 555 juta dolar pada tahun 1991. Pengembalian ekuitas adalah 24%. Selain itu, harga sahamnya naik 3 lipat sepanjang tahunnya. Pada tahun 1993, pembayaran hipotek kumulatif ini Freddie Mac mencapai 1 triliun dolar. Meskipun ada penurunan 35% dalam volume pinjaman, pada tahun berikutnya pendapatan tumbuh 25% menjadi 983 juta dolar. Menurut Amerika Banker, pada tahun 1994, lebih dari setengah dari hipotes yang memiliki tingkat bunga yang dapat disesuaikan. Bank dan barang bekas biaya menyimpan ini atau menjual ke tempat penyimpanan lain sehingga membuat Freddie Mac keluar dari lingkaran. Selain menaikkan bunga bersih yang diperoleh dari aset portofolionya, Freddie Mac ini telah meningkatkan pendapatan dari biaya jaminan atas sekuritas berbasis mortgage. Pengendalian ketat Freddie Mac ini pada biaya administrasi juga membantu laba. Departemen Perumahan dan Pembangunan Perkotaan HUD adalah badan yang bertanggung jawab untuk menetapkan tujuan tersebut. Freddie Mac ini mengatakan bahwa mereka melampaui target perumahan terjangkau yang ditetapkan oleh tahun ini. Melaporkan bahwa mereka telah mencapai 48 miliar dolar dalam bentuk hipotek untuk keluarga penghasilan rendah dan sedang dari daerah yang kurang terlayani oleh sistem pembiayaan perumahan. Baru dari 1997, Federal Home Loan Corporation secara resmi menjadi Freddie Mac. Akhirnya pada tahun 2000 menandai ulang tahun ke-30 Freddie Mac. Agensi ini memiliki rektor yang cukup, serangkaian tahunan, menguntungkan yang tidak terputuskan selama 3 dekade, operasional pengendalian ekuitas biaya melebihi 20% selama 19 tahun berturut-turut, dan pertumbuhan laba per saham pada tingkat tabungan 19% per tahun selama 10 tahun berakhir. Pada tahun 2007, Undang-Undang Reformasi Perumahan Federal mengalihkan tanggung jawab ini ke Badan Keuangan Perumahan Federal yang baru. Baik Federal Mac dan Fannie Mac menderita kerugian besar pada tahun 2007 dan 2018 selama krisis subprime mortgage kontraksi likuiditas yang parah di pasar kredit di seluruh dunia disebabkan oleh penurunan drastis dalam nilai sekuritas yang didukung oleh pinjaman supply mortgage. Hingga selanjutnya, seperti Fannie Mac, Freddie Mac masih dikendalikan pemerintah. Juga seperti Fannie, laba tahun lalu turun tajam yang turun 22%, bahkan ketika teratas pembeli pinjaman tumbuh lebih dari 2%. Freddie Mac ini memainkan peran besar dalam membantu jutaan orang Amerika Serikat memiliki atau menyewa rumah, menyediakan hampir 558 miliar dolar likuiditas ke pasar hipotek tahun lalu. Pada tahun 2019 ini melayani hampir 95% dari semua pemberi pinjaman keluarga tunggal di negara ini melihat pertumbuhan dengan keluarga dan pasangan yang lebih muda. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.